Episode dimulai, kedatangan Dev dan Nenek di lokasi penghargaan Imli. Keluarga Tripati pun menyambut mereka dengan hangat. Imli dengan penuh rasa hormat segera membungkuk untuk menyentuh kaki Dev dan Nenek sebagai tanda penghormatan. Sebagai balasan Dev dan Nenek, mereka memberikan doa serta restu selalu dipenuhi kebahagiaan dan keberhasilan. Pankaj berkata, "Dev, apakah Malini tidak ikut datang ke acara penting ini?" Dev pun kemudian menjelaskan bahwa putrinya memilih untuk tetap berada di rumah karena merasa kurang sehat. Aparna mengatakan, "Adi, bawalah dia pulang. Jangan biarkan Malini terus sendiri dalam keadaan seperti ini." Tidak lama kemudian, acara penghargaan resmi dimulai. Pembawa acara pun dengan suara lantang mulai memanggil para penerima penghargaan satu persatu untuk naik ke atas panggung. Acara berlangsung dengan meriah. Tetapi di tengah riuhnya suasana, ponsel Adi tiba-tiba bergetar. Adi segera mengangkat panggilan tersebut dengan berkata, "Malini, kami semua merindukanmu di sini. Ayahmu bilang kau sedang tidak enak badan. Apakah kau baik-baik saja?" Malini pun menjawab bahwa keadaannya baik-baik saja. Adi mengatakan, "Malini, apakah kau ingin berbicara dengan seseorang di sini?" Malini berkata, "Adi, tidak perlu. Karena nanti kau akan mengerti sendiri bagaimana keadaan hidupku." Tiba-tiba pembawa acara meminta Imli untuk naik ke atas panggung. Malini mengatakan, "Adi, kau fokus saja pada Imli sekarang." Malini lalu memutuskan panggilan tanpa memberi kesempatan pada Adi untuk berbicara lebih jauh. Adi tertegun dan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Malini. Sementara itu di atas panggung, Imli menaiki panggung dengan percaya diri dan menerima penghargaan dengan senyum bangga di wajahnya. Saat tiba waktunya untuk berpidato, Imli berdiri tegak dan mulai berbicara dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Malini sedang duduk sendirian di kamar dengan tangannya menggenggam sebuah pena. Malini mulai menulis sepucuk surat untuk Adi dengan bertuliskan, "Adi, bertemu denganmu adalah hal paling istimewa dalam hidupku. Aku bahagia bisa memilikimu, tetapi kini aku sadar bahwa cinta tidak selalu bisa bertahan selamanya. Aku hanya berharap bahwa aku memiliki kesempatan untuk mencintaimu kembali." Di sisi lain, Imli berpidato, "Hari ini aku merasa sangat senang karena bisa berdiri di sini dan menerima penghargaan ini. Tetapi lebih dari itu, aku merasa beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk keluar dari kegelapan dan mencapai titik ini. Hari ini aku berdiri di sini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk desaku. Aku berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagiku, tetapi juga dapat menginspirasi gadis-gadis kecil di desaku agar mereka juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dan bermimpi lebih tinggi." Di sisi lain, Malini masih melanjutkan tulisannya yang berisi, "Adi, di setiap tahun bersamamu adalah kenangan yang paling indah dalam hidupku. Aku tidak pernah merasa keberatan dengan apapun yang terjadi di antara kita. Tetapi aku juga tidak bisa membayangkan harus membagi cintamu dengan orang lain. Apa salahku hingga kau meninggalkan tanganku dan memilih menggenggam tangan orang lain? Tetapi aku juga tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan." Di sisi lain, Imli menutup pidatonya dengan penuh kebanggaan. Para hadirin langsung berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk apresiasi atas kata-kata yang begitu menginspirasi mereka. Di sisi lain, Malini masih menulis kata-kata terakhir dalam suratnya yang berisi, "Adi, aku tidak bisa menjalani hubungan yang penuh kepalsuan. Maka aku sudah memutuskan bahwa aku akan pergi dari hidupmu." Malini pun mengucapkan selamat tinggalnya pada Adi dan menghabisi dirinya. Setelah beberapa waktu, Dev dan Nenek mengantar Imli pulang dan menyarankan Imli segera menemui Malini agar bisa sedikit menenangkan hatinya. Dengan penuh semangat, Imli masuk ke dalam rumah dan melihat Malini di kursi dengan berkata, "Malini, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Tiba-tiba langkah Imli terhenti saat melihat sesuatu di lantai. Dengan panik Imli menjerit melihat Malini yang duduk di kursi dengan tubuh lemas dan tak sadarkan diri. Setelah beberapa waktu, Dev,
Imli dan lainnya dengan panik segera membawa Malini ke rumah sakit, dengan berharap dapat menyelamatkannya tepat waktu. Adi pun dengan gelisah mendekati dokter yang bertugas dan mendesak agar Malini segera terselamatkan. Tetapi dokter menegaskan bahwa mereka harus mengikuti prosedur medis sebelum memulai tindakan lebih lanjut. Adi mengatakan, "Dokter, aku seorang jurnalis. Jika kau menunda perawatan pasien dalam kondisi kritis seperti ini, maka aku tidak akan segan-segan melaporkan kelalaianmu." Deb berkata, "Dokter, tolong jangan buang waktu lagi dan segera lakukan tindakan yang diperlukan." Dokter akhirnya mengalah dan segera membawa Malini ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan intensif. Adi pun yang masih dipenuhi rasa khawatir mencoba mengikuti mereka ke dalam ruangan. Tetapi langkahnya tiba-tiba dihentikan oleh nenek yang berdiri di hadapannya dengan penuh kekecewaan. Nenek mengatakan, "Adi, kau tidak pernah benar-benar memahami perasaan Malini. Sekarang kau jangan lagi memberinya harapan yang hanya akan melukai hatinya." Aparna berkata, "Apa maksudmu kepada Adi?" Nenek mengatakan, "Malini telah mengorbankan kebahagiaannya untuk seseorang yang bahkan tidak pernah melihat pengorbanannya. Kau bilang bahwa kau akan menemui Malini besok. Tetapi bagaimana jika dia tidak punya waktu untuk menunggu? Karena Malini sudah terlalu lama menunggu Adi. Sekarang Malini lebih memilih tiada sebagai seorang istri daripada harus menjalani hidup dalam kesendirian. Kau memang tidak pantas untuk bersama cucuku." Dev yang melihat keadaan ibunya semakin emosional segera mencoba menenangkannya. Sementara Imli berpikir, "Sejak awal aku tahu bahwa hidupku memang tidak akan pernah menjadi seperti seorang istri. Tetapi jika itu memang takdirku, mengapa dewa memberikan takdir yang sama kepada Malini? Apa salah Malini hingga dia harus mengalami semua ini?" Di sisi lain, dokter dengan penuh kehati-hatian memeriksa kondisi Malini yang semakin melemah. Dengan nada mendesak, dokter berkata, "Perawat, kondisi pasien semakin kritis. Segera panggil dokter spesialis dan siapkan tindakan darurat." Mendengar perintah tersebut, seorang perawat segera berlari keluar dari ruang ICU untuk mencari bantuan medis tambahan. Di luar ruangan, Deb menghentikan perawat tersebut dengan mengatakan, "Perawat, apakah Malini akan baik-baik saja?" Perawat berkata, "Tuan, kami masih belum bisa memastikan apapun. Kami akan melakukan yang terbaik." Tanpa menunggu lebih lama, perawat melanjutkan langkahnya. Imli pun diliputi perasaan bersalah dan tanpa mengatakan apapun berlari menuju kuil. Imli pun berlutut di hadapan patung dewa dengan mengatakan, "Dewa, jika kondisi Malini seperti ini karena aku, jika aku menjadi penyebab penderitaannya, maka ambillah nyawaku sebagai gantinya. Aku rela mengorbankan hidupku asalkan Malini bisa bahagia." Rupal pun menyentuh pundak Imli dengan berkata, "Imli, tidak ada gunanya kau menyiksa diri seperti ini. Karena rasa sakit yang Malini rasakan tidak akan berkurang karena hanya kau merasa bersalah." Imli mengatakan, "Rupal, kalau memang ini bukan salahku, lalu mengapa Malini mengambil langkah seperti ini?" Imli tiba-tiba membenturkan kepalanya, tetapi Rupal dengan sigap menarik Imli untuk mencegahnya melukai dirinya, dan berkata, "Imli, apa yang kau lakukan? Ingatlah bahwa kau adalah istri pertama Adi dan jangan menyakiti dirimu." Imli mengatakan, "Rupal, tolong bicara lebih pelan, karena jika ada yang mendengar ini, maka akan timbul masalah lebih besar." Tiba-tiba Aparna dan Taiji masuk ke dalam kuil. Wajah mereka penuh kemarahan dan kekecewaan. Aparna berkata, "Imli, Malini baru saja menghabisi dirinya, dan apakah kau bahkan sadar apa yang telah kau perbuat?" Taiji mengatakan, "Imli, kau tahu bahwa seorang gadis yang belum menikah tidak seharusnya mengoleskan sindur. Tetapi mengapa kau tidak menghormati keinginan Malini?" Rupal berkata, "Apakah kalian tidak melihat betapa hancurnya Imli saat ini? Imli tidak bersalah atas keputusan yang Malini ambil." Aparna mengatakan, "Rupal, jadi menurutmu hanya Malini yang bersalah dalam hal ini?" Rupal berkata, "Aku hanya mengatakan apa yang benar. Imli tidak seharusnya memikirkan pendapat kalian
karena ia berhak menjalani hidupnya sendiri tanpa harus merasa bersalah. Ayo kita pergi, Imli. Dengan hati yang penuh luka, Imli pun mengikuti Rupal meninggali kuil. Di saat yang sama, Adi berteriak memanggil Imli dengan keras. Imli pun tersentak mendengar suara Adi. Dan tanpa berpikir panjang, langsung berlari kembali masuk ke rumah sakit. Setibanya di dalam, Imli mengatakan, "Dokter, aku memiliki golongan darah yang sama dengan Malini." Tanpa membuang waktu, dokter segera membawa Imli ke ruang donor darah. Saat darahnya mulai ditransfusikan, Imli menatap Malini yang masih terbaring. Tiba-tiba alarm monitor berbunyi yang menandakan kondisi Malini semakin kritis. Para dokter segera bergegas melakukan tindakan kepada Malini. Imli kembali berdoa kepada Dewi Sita untuk menyelamatkan Malini. Dan dengan tangan gemetar, Imli tetap menggenggam tangan Malini erat-erat, memintanya untuk bertahan. Beberapa saat kemudian, monitor kembali menunjukkan tanda-tanda stabil. Para dokter menghela napas lega dengan berkata, "Kondisi Malini sudah mulai membaik. Imli, kau sudah melakukan yang terbaik untuk Malini. Sekarang pergilah beristirahat." Perawat dan Rupal dengan lembut membawa Imli keluar dari ruangan. Setelah beberapa saat, dokter kembali menemui keluarga yang masih menunggu dengan penuh harap dan mengatakan Malini akhirnya keluar dari situasi kritis. Sekarang kalian sudah bisa melihat Malini. Seluruh keluarga menghela napas lega karena Malini diselamatkan dan segera berjalan menuju ruangan Malini untuk melihat keadaannya. Sementara Adi justru berdiri diam dengan berpikir, "Karena aku Malini dalam situasi kritis. Seharusnya aku tidak pantas mendapatkan ini." Rupal berkata, "Adi, ini bukan salah siapapun. Yang terpenting sekarang, Malini sudah selamat. Aku akan membawa keluarga kita pulang, tetapi kau harus tetap di sini untuk menjaga Malini." Setelah mengatakan itu, Rupal pergi meninggalkan Adi dalam keadaan bimbang. Nishat berkata, "Adi, kau harus menemui istrimu terlebih dahulu." Adi pun menoleh ke arah Imli yang masih tampak lemah, dan akhirnya memutuskan untuk melangkah masuk ke ruangan Malini terlebih dahulu. Sementara Imli tampak lemah karena telah melakukan transfusi kepada Malini.